lagi di podcast perdana kami, betul? Dengan saya Isma Aprilia, Saya Hani Istiqomah. Oke, kita hari ini akan berbincang mengenai remaja ya, tentu saja. Soalnya kita kan remaja ini. Iya. Jadi ya bincangnya tentang remaja aja lah ya. Oke, karena memang itu bidang kita gitu kan. Iya. Ya, mumpung masih muda. Besok Iya. kalau udah tua ya ngomonginnya tentang orang tua lah ya. Jangan tua dulu tapi. Oke, tentu saja. Oke, menyikapi fenomena yang terjadi sekarang ya, apalagi kita remaja kan sering banget tuh ya rebahan kayak gitu sambil scroll TikTok gitu ya. Itu sering banget melihat perseteruan antara lelaki dan perempuan yang mana si cewek selalu jika emosi gitu kayak aku tuh lagi PMS, kamu tuh harus ngertiin aku dong kayak gitu. Iya, Nah, sering banget, sering ya banget. kan? Sedangkan yang cowok tuh kayak yang apain sih cewek PMS pakai marah-marah, emang sakit kayak gitu aja temen kayak gitu kan sering banget. Bener-bener. Itu menurut kamu tuh bagaimana? Menurutku tuh ya PMS tuh ya memang apa namanya? Kadang ada cewek yang dia tuh tangguh gitu loh. Tahu sendiri kan, tangguh tuh dia bisa ngapa-ngapain sendiri tuh kemana itu. Itu kadang sakit pun nggak dirasakan. Beda sama yang biasanya tuh apa-apa harus dibantuin gitu. Sakit dikit mungkin dia ngerasa gitu. Tapi aku juga kurang tahu sih. Cuman aku pribadi sih ngerasanya ya PMS tuh wajar gitu bagi perempuan. Cuman kalau sampai meluap-luap itu yang kayaknya nggak wajar. Kan ada juga tuh ya kak, misalkan perempuan tadi ada yang dia tuh waktu mens atau HID ya, itu ada yang merasa aku nggak pernah sakit ya gitu. Tapi ada juga yang sakit banget ya itu. Itu perlu nggak sih periksa ke dokter atau yang berwenang gitu? Kalau menurut apa namanya? Jadi menstruasi bagi remaja itu kan wajar. Biasanya itu menstruasi kan berawal dari dia umur berapa 12 tahun gitu mungkin. Tapi sekarang kan ada yang udah SD gitu, udah menstruasi juga ada. Itu juga wajar-wajar aja. Nah, kalau menstruasi kan memang berpengaruh terhadap hormon seseorang. Jadi kalau emosinya lagi nggak stabil, mungkin dia mau haid mungkin, atau mungkin dia mau apa hampir selesai. Jadi nggak mesti kalau mau menstruasi itu mesti sakit itu nggak mesti. Nah, yang membuat itu harus diperiksa itu kadang waktu kalau dia itu ngerasain sakitnya itu nggak tertahankan. Jadi nyerinya itu banget. Nah kan ada tuh tips-tips supaya sakitnya tuh nggak banget. Pengen tau nggak? Kayak gini. Kayak mana itu? Yang pertama kalau misal menstruasi kita harus relax dulu. Kan ada ya menstruasi dia malah bingung. Ini aku harus gimana? Terus ini apa? Aku tuh kayak keguguran gitu ngomongnya kan. Biasa cewek rempong kan. Aku harus apa gitu? Sebenarnya tenang aja. Tinggal dia tuh minum air hangat, terus ngerebus air aja, nggak usah pakai obat-obatan kayak ibu-ibu jamu. Nah itu sebenarnya belum perlu. Jadi silahkan datang ke dapur Anda masing-masing, kemudian ngerebus air, nyiapin botol lah, terserah botol apa yang kaca, yang penting ya jangan pakai yang plastik itu nanti meleleh. Melenyok. Itu gimana bahasa mana ya? Melenyok. Terus itu nanti dikompres di bagian perut gitu. Jadi jangan panas-panas banget, nanti juga perutnya melenyok juga. Kan itu lucu. Itu salah satu tipsnya. Yang kedua tidurnya itu kayak sujud Nungging. ya nungging. Saya juga bingung ngomonginnya gimana. Jadi itu dapat mengurangi rasa sakitnya itu. Tapi kalau mau sakit banget ya bisa paracetamol sendiri boleh. Tapi jangan sampai ketergantungan ya. Karena ini sakit dikit terus pakai obat alami dulu aja. Saran aku sih kayak gitu. Ya, berarti kalau udah alami nggak mempan baru bisa gitu. baru periksa. Ada lagi nih fenomena sebulan tuh kayak menstruasi 2 kali gitu. Itu sebenarnya tuh mungkin atau nggak mungkin atau ngadi-ngadi karena kita jadi seuzon sama orang. Kamu sholat nggak hari ini kayak gitu? Enggak gitu kan? Nggak sholat. Loh bukannya baru kemarin bulan ini kamu udah haid udah menstruasi, kenapa nggak sholat ya kayak gitu? Itu yang paling lucu tuh kalau pas pergi sih sebenarnya. Jadi kalau pergi sama dia tuh kayaknya kemarin kita pergi bareng dia nggak sholat, sekarang pergi lagi nggak sholat lagi gimana tuh? Seuzon kayaknya. Iya benar. Tapi sebenarnya itu tuh gimana ya? Kalau siklus menstruasi yang normal itu 28 sampai 35 hari. Yang Itu normal. ya, itu ngitungnya bukan dari misal hari ini aku menstruasi gitu. Terus
1 minggu kemudian kan selesai tuh. Nah, ngitungnya bukan dari waktu selesai itu, tapi dari mulai hari ini tadi. Gitu. Jadi hari ini sampai besok dapat menstruasi lagi itu udah 28 belum? Gitu. 28 apa 35. Nah, kalau lebih gimana? Nah, kalau masih sampai 40 sih aman-aman aja. Tapi kalau sisa dari 40 itu perlu diperiksakan, apalagi sering. Gitu. Terus kalau itu lagi lamanya itu loh, kadang ada yang 3 hari selesai, ada yang 2 minggu. Jadi Ramadan kemarin hampir cuma seminggu gitu. Misalkan alasannya adalah kan siklus haidnya aku lama banget. Lama. Tapi kayak selama 3 minggu jadinya. Kayaknya nggak ada sih, mentok-mentok maksimal tuh 14 hari. Karena kalau sampai 3 minggu tadi ya, mungkin darah kita habis. Jadi sebenarnya itu keluruhan tuh rata-rata 3 sampai 7 hari aja. Sisanya itu tinggal nyelesain habisnya, sisa kotoran yang masih tersisa aja. Sebenarnya bukan kotoran sih, darah yang masih mau keluar gitu. Jadi tinggal sisa-sisa aja dan nggak bisa kok kayak diperes gimana ya? Ibaratnya kalau kita nuang air di plastik itu kan nggak ada sisanya gitu ya. Lah masalahnya kita tuh punya rongga yang banyak. Nah, itu kan ada nyelip sana, nyelip sini, jadi nggak bisa langsung bersih gitu. Gitu sih. Ya jadi ya sampai 10 hari aku mau tanya dong gimana tipsnya biar 10 hari lebih gitu, kayak 14 hari kan. 14 hari. Kalau 10 kan masih ya, wajar lah itu. Yang 14 hari itu kalian sangat hebat. Tuh. Tapi kalau 14 hari beneran sebaiknya diperiksakan. Siapa tahu dia tuh HI berlebih itu juga harus diberi obat gitu. Lebih bagus kalau 2 kali sih, maksudnya lebih dari 2 kali seperti itu terus sebaiknya diperiksakan. Siapa tahu di dalam rahim itu ada mioma atau ada tumbuh gangguan-gangguan pada rahim gitulah. Entah itu di ovariumnya atau di miometriumnya, terserah itu di mana. Tapi kan kita nggak tahu ya sebenarnya ada apa di dalam sana gitu kan, perlu dikonsultasikan ke dokter kandungan. Jangan ke dokter umum ya, ke dokter kandungan langsung biar bisa di USG. Biar jelas. Ini masalah kayak kesehatan reproduksi gitu ya. Kita tuh kadang kalau cewek tuh malas gitu. Kayak misalnya bepergian gitu. Ganti gitu kan. Ganti apa? Ya. Misalkan seharian kayak gitu. Udah penuh banget tapi malas dan nggak ada tempat gitu. Itu sebenarnya tuh sebaiknya dihindari atau gimana itu? Kalau ini ya, sebaiknya ganti itu berapa jam sehari? Nah, iya memang itu permasalahan pada cewek gitu. Ya sekarang pertama kita dari personal hygiene dulu. Jadi kalau cewek tuh nggak boleh malesan gitu lah ibaratnya ya. Kemroh, gimana sih? Kemroh. Jadi yang pertama tuh kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita sendiri dari personalnya dulu, mulai dari cuci tangannya. Jadi kayak kalau kita tuh ganti atau membersihkan daerah kewanitaan kita itu harusnya benar-benar menjaga gitu loh. Jadi untuk ganti pakaian tadi, untuk ganti itu tadi itu minimal 3 sampai 4 jam. Jadi misal kita pakainya jam 7 harusnya jam 9 10 tuh ganti gitu. Walaupun itu nggak penuh. Nah, jadi kenapa? Karena di pembalut tadi itu kan menggunakan bukan bahan alami ya. Jadi kayak pembalut yang sekarang itu kan yang mungkin ada yang pakainya aloe vera, terus gel gitu kan. Nah, itu kan dari bahan olahan. Jadi daur ulang gitu. Sebaiknya sih pakainya kain yang lebih bagus. Cuman siapa sih yang sekarang mau jalan-jalan kelihatan tebel itu kan nggak mau kan, makanya daripada nggak bisa menggunakan itu ya pakai pembalut nggak apa-apa, cuman 3 sampai 4 jam gitu, walaupun nggak penuh karena itu sama aja. Kan letaknya di situ ya, lubangnya di atasnya. Coba bayangin aja kalau itu tuh udah becek banget, habis itu bakterinya tuh naik, ya itu penyakit lagi. Terus cara membersihkannya, jadi kalau kita membersihkan kemaluan ya, itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus dari belakang ke depan? Itu ada anatominya. Jadi
mungkin nanti bisa ditampilkan ya. Jadi gambarnya itu kalau pada perempuan itu kan bagian paling depan tuh kayak gini ya. Jadi nanti sini tuh mentok kan. Jadi kalau kita dari pantat belakang naik itu kan ke ganjel. Nah itu nggak bersih. Sedangkan kalau dari depan ke belakang kan bersih gitu. Cuman susah nggak sih? Rasanya gimana coba dari belakang ke depan gitu kan? Dan paling PW ya dari depan. Ya memang kayak gitu. Ya memang harus dibiasakan untuk hidup yang lebih baik. Iya betul. Dan yang terakhir setelah dicuci itu yang jadi permasalahan biasanya loh, ini pakai sabun enggak? Iya enggak sih, itu pakai sabun enggak? Padahal di sana tuh kan punya pH sendiri. Ada beberapa apa ya namanya praktisi kesehatan yang mengatakan itu boleh menggunakan sabun yang digunakan sehari-hari, tapi juga ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, hanya prinsipnya menurut kami itu kalau mau menggunakan tuh nggak usah sampai berbusa. Jadi kan kadang dipakai sabun biasa terus busanya banyak, semakin banyak semakin bersih gitu ya. Sebenarnya tuh enggak, asal tangan kita bersih aja, terus kita bersihkan dari depan ke belakang. Setelah itu benar-benar sampai dibilas itu loh, airnya tuh nggak ngirit gitu ibaratnya kan. Itu terus dilap pakai handuk atau pakai tisu gitu ya, biar nggak lembab ya. Celana dalam juga itu termasuk. Pernah nggak sih mikir kalau HIT itu nggak pernah ganti celana dalam? Iya. Kayak di cewek di rumah gimana? Para pemirsa, iya nggak sih rasanya? Mesti pernah ngerasain gitu kan? Ya seperti itu. Itu juga harus diganti ya kan, walaupun sering ganti pembalutnya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal di pikiran saya. Itu banyak sekali kayak mitos yang tersebar mengenai pantangan saat haid atau menstruasi. Itu sebenarnya bagaimana? Itu sebenarnya yang kayak misalkan nggak boleh minum es, nggak boleh keramas saat haid kayak gitu, nggak boleh keramas loh, nggak boleh keramas. Bayangkan selama 2 minggu Anda sedang menstruasi dan nggak boleh keramas. Bagaimana rasanya? Lepek sekali bukan? Ya tadi balik ke prasarana bijis tadi loh sebenarnya. Jadi kita tuh apa ya, mitos-mitos tuh memang kadang ada benernya memang. Itu kayak nggak boleh apa ya, minum es itu. Sebenarnya kita tuh orang zaman dulu tuh pengen melindungi kita supaya berpola hidup sehat gitu. Kan es sebenarnya kan nggak bagus ya kalau diminum sebenarnya. Ya pakai air biasa aja lah, kalau mau es ya pakai yang kendi itu loh zaman dulu. Terus minuman bersoda. Nah itu kan juga sebenarnya merusak sistem pencernaan kita sih. Nggak pas hari juga harusnya nggak boleh minum. Terus ini apa tuh yang ramai banget sekarang? Oh ini kalau haid itu sebaiknya banyak makan coklat. Ini baru dengar ini. biar apa moodnya tuh baik gitu. Oh iya. Biar moodnya baik. Padahal terlalu asin, terlalu manis, terlalu bersoda, itu terlalu pedas juga mengganggu sistem hormon. Nah, yang itu menyebabkan kita PMS justru. Kembali lagi ke PMS. Iya tadi. Jadi apapun yang berlebihan itu yang kayaknya coklat itu udah menenangkan saraf, sebenarnya itu juga mempengaruhi hormon. Gitu. Ya begitulah ceritanya ya, kalau cewek itu memang rempong-rempong gampang gitu. Tapi ya itu, para lelaki harus memahami ketika para wanitanya sedang PMS. Mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Oke. Obrolan malam kali ini memang seru sekali ya. Mungkin kita bisa tambah ke apa ya namanya obrolan berikutnya. Besok kita buat part berikutnya yang masih tentang cewek juga. Gitu. Atau boleh request di kolom komentar. Kita mau bahas apa nantinya, bakalan seru. Oke, tentu saja. Dan dengan bintang tamu yang menarik tentunya ya. Dan cuma kita saja nanti bosan. Oke, sekian dari podcast kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.